berikut ini paketan dari banggood.com. Langsung saja kita buka. Ini juga ada current clamp untuk oscilloscope. Ini saya review nanti saja. Saya mau review untuk multimeter. Ini bentuknya seperti pinset ya, probe-nya ini. Ini merek Unite UT116A. Ini isinya ada probe-nya juga. Ini multi testernya seperti ini. Kemudian juga ada ini apa ini? Tas manualnya. Tapi bahasanya bahasa Cina ini. Ini kita buang saja. Ini ukurannya cukup mungil ya. Ini kenapa saya ingin review ini, karena saya sebelumnya juga pernah mempunyai ini sama seperti Unite ini. Ini mereknya Mastech MS8910 Smart SMD Tester. Ini bedanya dia tidak ada ini ya, pelindung untuk tes leadnya. Ini kalau di Unite ada pelindungnya. Ini bisa kita buka. Oke, sebelum kita lanjut, saya akan memberikan tips bagaimana cara order PCB di jlcpcb.com. Simak videonya. Oke, kita lanjut videonya lagi. Dan ini cadangan ya. Ini cadangan untuk tes leadnya ini. Ini seperti pinset. Jadi untuk mengukur resistor, diode atau kapasitor, bisa kita langsung colokkan ini seperti pinset ini ke komponen SMD. Nah, seperti ini langsung ke komponen. Oke, langsung saja kita coba. Ini sudah ada baterainya belum? Ini belum ada baterainya. Baterai menggunakan baterai AAA atau A3 ukuran kecil ini. Sudah saya siapkan baterainya, kita pasangkan langsung. Nah, ini sudah menyala ya, kita tutup kembali. Ini tutupnya tidak memakai baut ya, tutupnya langsung
ada klip ini. Ini saklarnya lumayan keras ya, saklarnya mungkin masih baru ya, jadi keras. Untuk mengepaskan di tengah ini agak susah ya. Oke, ini ada DC valve. Kemudian ini untuk apa ya? Ini mengukur LED ini. Untuk mengukur LED. Dan yang paling bawah ini ada resistansi, diode, kapasitor, dan buzzer continuity. Oke, langsung saja saya coba ini ya. Ini tengah ini. Ini untuk apa ya? Mengukur LED. Baterainya hampir habis. Ini ada indikator baterai. Saya coba untuk mengukur LED. Sudah saya siapkan LED-nya. Ini ada LED warna hijau. Ini ada kutubnya ya, plus dan min. Ini bedanya dengan ini. Kalau ini enggak ada kutubnya. Dan ada beda lagi, ini bisa diputar ya. Ini bisa diputar. Bisa diputar seperti ini. Jadi kita bisa melihat LCD-nya langsung ya. Kalau yang ini, seumpama kita ingin membalikkan ini probe-nya atau test lead-nya ini, nah seperti ini, jadi kita tidak bisa melihat LCD-nya, harus melihat dari baliknya sini. Ini nggak bisa diputar ya. Kalau ini bisa diputar, jadi lebih memudahkan yang unite. Oke, ini Pro Plus dan ini min. Kita colokkan ke LED. Kaki plus ke plus dan kaki min ke min. Nah, ini LED-nya menyala. Duh, baterainya habis ya ini. Oke, saya coba ganti baterai yang lain. Ini indikator baterainya udah nggak ada ya, jadi baterai masih aman. Kita coba lagi. Nyalakan LED. Ini warna hijau. 2,4 volt. Jadi untuk menyalakan LED ini membutuhkan tegangan 2,4 volt. LED warna hijau 3 mm. Coba ini warna biru. Warna biru ini 2,696 atau 2,7 volt ya. Untuk LED biru 5 mili. Butuh tegangan 2,7 volt untuk nyala maksimal ya. Ini warna merah. Warna merah 1,7 volt. 1,77 volt. Untuk menyalakan LED warna merah. Dan ini ada warna kuning. Kuning ini 1,89 atau 1,9 volt untuk menyalakan LED warna kuning ini. Jadi cukup berfungsi dengan baik untuk menyalakan LED. Jadi kita bisa mengetahui berapa tegangan yang cukup untuk LED warna biru, hijau, kuning maupun merah atau LED warna lainnya ya. Kemudian saya akan coba untuk mengukur tegangan DC. Tapi tegangan DC voltnya ini maksimalnya mengukur tegangan di 36 volt DC ya. Jadi tidak disarankan untuk mengukur tegangan di atasnya. Ini pengukuran hanya untuk 36 volt DC ke bawah. Oke, saya coba tes untuk mengukur tegangan dan akan saya bandingkan dengan multimeter flux. Apakah seakurat multimeter flux 287 ini? Yuk kita tes. Oke, ini multimeter fluxnya sudah saya
hubungkan dengan power supply ya. Ini power supply dengan tegangan 11,96 volt DC. Oke, langsung saja kita coba ukur tegangannya dengan nih multimeter SMD Unity. Ya, ini tegangannya 11,19 volt DC. Ini karena 5 digit, jadi digit ke 5 nya ada, ini 4 digit bedanya. 11,19 volt DC. Kita coba naik turunkan tegangannya. 10,99 volt DC. Sama ya, 10,99. 10,49, 9,9, 9,89 sama ya. Untuk latensinya juga sama ini. Sepuluh koma 09, 7,29 volt DC sama ya. 10,7 kosong. Cukup akurat ya ini multimeternya. Ini seharga $18 versus ini ya, ini kalau barunya sekitar 7 sampai 8 jutaan yang multimeter ini. Jadi sudah cukup lumayan akurat. Ini saya bandingkan dengan Fluke 287. Kemudian saya akan coba lagi dengan mengukur resistor dan juga kapasitor. Ini saya coba Fluke-nya untuk mengukur kapasitor Elco 470 mikrofarad. Ini hasilnya 453 mikrofarad. Coba multitester unitnya. Ini saya sudah pindahkan di ini ya, sakornya di bawah ke ohm, buzzer, diode, kapasitansi. Dan untuk memindahnya seperti ini, kita pindah select. Ini diode, ini scan auto ya. Ini bisa langsung menycan kapasitor, diode maupun resistansi. Kalau ini khusus auto untuk resistansi. Ini buzzer, ini diode. Nah, ini untuk kapasitansi. Ini untuk kapasitansi ya. Kita coba min ke min, plus 437, sekitar 435-37 mikrofarad. Perbandingannya ya cukup jauh ya. Kalau di sini tadi sekitar 453, kalau di sini 435-37an ya. Perbandingannya cukup jauh kalau untuk kapasitor 470 mikro. Saya coba untuk mengukur nih, kapasitor Milar 100 nano. Ini terukur 102,5 nanofarad. Oke. Coba ukur menggunakan ini ya, multimeter Unity lagi. Ini terbaca 103 nanofarad. 103 nanofarad. Selisihnya hanya 0, saja dengan Fluke. Oke, selanjutnya akan saya coba untuk mengukur resistansi. Sudah saya siapkan resistor dengan ukuran nilainya 8K2, 10 ohm dan 33 kilo ohm. Ini
Ini saya coba 33 kilo ohm. Resistansi di flux sekitar 32,947 kilo ohm. 947 ya. 33 kilo ohm. Untuk unitnya ini sudah saya set di ini ya, resistansi ya, otomatis atau auto. Langsung saja kita teskan di sini. Ini sekitar 32,8 kilo ohm. Jadi ada selisihnya sedikit dengan flux. Dan ini 10 ohm. 10 ohm. Kita cek di flux. Sekitar 10,0 berapa ini? 10,10 ya, sekitar segitu. Kemudian kalau di unitnya ini 10,1, ini hampir sama ya, cuman tadi ini ada 4 digit dan ini cuma 3 digit di unitnya ya. 10,1. Kemudian 8K2 8,2 kilo ohm. Kalau di flux terbaca 8,135 134 kilo ohm. Kalau di unitnya sama ya, 8,13 di sini sama ya, cuman beda digitnya karena ini lebih akurat lagi ya. Ini cuman 3 digit tadi. Cukup lumayan ya untuk akurasinya, hampir mirip dengan flux 287, cuman agak beda tadi di pengukuran kapasitor elko. Kalau untuk pengukuran tegangan, resistansi itu hampir sama dengan flux 287. Jadi multitester ini sangat direkomendasikan dengan tingkat akurasinya yang cukup baik ya, tidak mengecewakan. Oh ya, unit ini juga sudah auto shutdown atau bisa mati sendiri jika tidak digunakan. Ini supaya baterai bisa lebih awet. Jika tidak digunakan dia mati sendiri seperti ini. Ini juga mati sendiri, Mastech MS8910 ini saya beli 3 tahun yang lalu ya, baterai belum pernah mengganti dan juga lumayan sering saya pakai ini. Jadi multitester ini sangat-sangat bermanfaat, bisa untuk mengukur komponen SMD langsung di PCB nya. Selain untuk mengukur komponen SMD, multitester ini juga bisa mengukur komponen non SMD yang sudah menancap di PCB. Seperti ini ya. Ini bisa kita langsung ukur. Saya coba untuk mengukur resistansi salah satu resistor ini ya. Ini 1K5. Saya coba ukur resistansinya. Iya, langsung begini.
Nah ini nilainya 0,949 kilo ohm. Selain itu juga bisa untuk mengecek dioda ini ya, dioda kalau putus kalau enggaknya ya. Nah ini masih ada tegangannya 1,17 volt. Oke, cukup sekian review multitester SMD atau SMD tester merek Unity. Untuk pembeliannya ini bisa teman-teman beli di situs banggood.com. Ini kemarin saya beli sekitar $18 ya, itu pas ada diskon, dan pengiriman sekitar berapa ya, nanti saya cantumkan di link ya, di link deskripsi. Itu totalnya sekitar berapa ya, kalau dirupiahkan sekitar 250 ribuan, sekitar 250 ribuan. Itu sudah termasuk pajaknya ya. Jadi kalau datang ke Indonesia itu kita sudah tidak perlu lagi membayar pajaknya. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe.